bareng sama husky. Dan di sana enak, ada kolam renang juga. Jadi si Putin kapan aja dia bisa berenang ya. Jadi Putin sementara ini ada di Tangerang ya. Kirain leopard, bukan, kucing hutan Afrika, namanya Serval. Sehari berapa kali? Kalau udah dewasa gini sehari cukup 2 kali, siang dan malam. Siang dan malam sehari setengah kilo. Jadi dibagi 2 siang dan malam. Seminggu 3 kali. Nggak usah kejar-kejaran lagi, Si Cici jahil tuh, lihat. Ini padahal serval dewasa semua nih, umur 4 tahunan, dikejar sama karakal yang masih kitten. Masih usia 4 bulanan. Bang, minumnya apa? Minumnya kalau dari bayi sampai usia dewasa pasti susu formula ya, susu khusus untuk kucing. Dan ASI induknya. Tapi kalau udah lepas 3 bulan lebih, mereka udah mulai makan daging. Susunya ya boleh dikasih, boleh berhenti sih. Karena nutrisinya udah cukup ya, dari daging. Kalau minumnya ya air putih kayak gini nih. Tuh. Kalau minum sehari-harinya air putih. Sama kucing biasa berantem nggak, Bang? Mau sama anjing, mau sama kucing, mau sama hewan apapun pasti berantem kalau mereka baru ketemunya itu ketika mereka sudah besar. Ya. Nah, tapi kalau kita mau akurin kucing ini dengan jenis kucing lain, dengan jenis hewan lain, kalian harus akurkan mereka sedari kecil. Sedari usia masih kecil ya. Karena pada intinya, udah Cici capek. Udah. Nala. Jadi intinya hewan itu kan nggak punya cermin ya. Jadi dia bercermin dari Mas Adam, terima kasih gift-nya. Dia bercermin dari apa yang dia lihat. Ya, hewan kan nggak punya cermin. Kalau kita sih kan bisa mengenali diri kita sendiri melalui cermin ya. Tapi kalau kucing mengenali dirinya sendiri siapa itu dari apa yang dia lihat. Jadi sedari bayi kalau dia lihat nggak jenis hewan dia nggak pernah lihat jenis hewan lain, hanya lihat manusia, ya mereka akan menganggap dirinya juga seperti manusia. Gitu. Jadi ya hidup di lingkungan manusia ya dia friendly aja sama manusia. Nah, makanya kalau kalian mau mengakurkan mereka dengan anjing kalian di rumah, kemudian kucing kalian di rumah, itu mesti dari kecil. Jadi ketika servalnya datang di usia 2 sampai 4 bulan di rumah kamu, gabungkan dengan anjing, gabungkan dengan kucing, itu mereka akan terbiasa, setelah dewasa pun akan akur. Tapi kalau gede ketemu gede, jangankan kucing hutan, kucing Maine Coon, British, Persia dan lain-lain aja, kalau gede ketemu gede, apalagi jantan dengan jantan, ketemu pas udah gede, itu pasti berantem ya. Jangankan kucing hutan ya, kucing biasa aja berantem. Deta, terima kasih giftnya Mas Deta. Spill HSR apaan? Harga di Indonesia aman, ini saya pelihara. Untuk kitten biaya adopsinya 150 juta. Karakal, serval sama aja, biaya adopsinya 150 juta. Cici, kom. Sama ular takut nggak, Bang? Wah, yang ada ular lewat sini mah ularnya cari mati. Ularnya dimakan. Mereka itu di habitat aslinya memang salah satu yang jago menangkap ular, karena ular salah satu rantai makanannya mereka juga. Ya. Jadi kalau ada ular, ularnya dimangsa. Ya, Ci. Hah? Ini Cici usianya baru mau 4 bulan nih. Bang, kalau pakai susu bayi bisa nggak? Susu bayi manusia ya bukan peruntukannya ya, karena ada nutrisi-nutrisi yang nggak bisa didapat dari susu bayi manusia ya. Jadi memang formulanya khusus. Susu buat kucing ya khusus. Jahil sih. Lihat tuh. Jahil si Cici mah. Cici. Udah, kamu. Namanya, Bang, nama apa nih? Ini 4 tahun nih, serval. Ini 4 tahun karakal. Segede gini kalau 4 tahun tuh. Ya udah segitu aja. Besarnya nggak bakalan nambah gede lagi. Paling nambah gendut doang ya, sesuai dengan kita kasih makan. Tapi kalau dari kitten
dari usia mulai 0 hari sampai usia 6 bulan pertumbuhannya cepat. Sampai usia 8 bulan nanti dia cepat banget nih tumbuhnya, gedenya. Nah, nanti usia 8 bulan juga nanti dia udah segede gini. Usia 8 bulan, tapi ya sifatnya masih kekanak-kanakan lah. Nah, kalau yang udah dewasa kan agak kalem, tenang tuh. Kalau ke orang enggak, karena mereka sudah biasa hidup di lingkungan manusia sedari bayi ya. Jadi nggak mungkin galak sama manusia. Kalau disilang sama bengal bisa nggak? Ya bisa-bisa aja tapi sulit ya. Yang namanya menyilangkan hybrid gitu ya, itu sulit lah. Mungkin dari 100 kali percobaan 1 berhasil itu juga belum tentu. Dikasih makan rutin pala ayam bang, aman buat kesehatannya. Sejauh ini aman. Tapi saya tahu percis yang namanya dikasih ayam potongan tiap hari, mau kepalanya, mau dadanya, mau pahanya ya. Apalagi ayamnya ayam broiler. Karena itu yang lebih ekonomis ya. Karena kalau ayam kampung juga susah dapatnya, harganya juga mahal. Tentu itu tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisinya. Jadi ditakutkan mereka tidak bisa hidup mencapai usia maksimalnya mereka. Nah, usia maksimalnya mereka itu kalau di habitat aslinya bisa 10-15 tahun. Kalau tidak terancam dengan faktor-faktor yang mengancam kepunahan mereka di habitat aslinya ya. Nah, tapi kalau hidup bareng sama manusia di penangkaran atau di breeding sama manusia, mereka hidupnya bisa lebih panjang karena kebutuhan hidupnya diakomodir. Jadi mereka bisa hidup sampai 20 tahunan. Nah, kepala ayam, sayap ayam, dada ayam, ayam broiler tiap hari aja itu nggak cukup, nggak memenuhi gizi dan nutrisi mereka. Makanya kalau di tempat saya, seminggu 3 kali kita kasih burung puyuh. Ya, seminggu 3 kali, sekali ngasih 3 ekor lah. Dan itu biasanya saya kasih hidup-hidup kalau burung puyuhnya ya. Tapi kalau yang nggak tega ya disembelih dulu boleh lah. Nah, itu untuk menyeimbangkan nutrisi gizinya supaya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kadang juga saya kasih tuna, saya kasih tikus ya, saya kasih kelinci juga. Karena itu yang jadi rantai makanannya mereka. Nah, kalau misalkan reguler tiap hari ayam ya tentunya itu tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi mereka ya. Gitu Prenai. Itu namanya apa sih? Ini namanya kucing serval, kucing hutan Afrika. Bang, serval harus pakai sertifikat? Nggak ada, kucing itu nggak ada sertifikatnya ya, mau kucing apa aja. Karena kalau sertifikat itu kan buat tanah, buat rumah ya. Kalau buat binatang itu bukan sertifikat. Kalau di kucing ras itu namanya pedigree. Pedigree itu istilah lain dari silsilah ya, jadi bukan sertifikat. Kalau misalkan di anjing itu namanya stambum, itu juga sama silsilah ya. Jadi bukan sertifikat. Nah, kalau di tempat kami kucing hutan Afrika ini karena memang belum ada organisasi kucing dunia yang mengeluarkan silsilah mereka. Jadi mereka itu kalau kita beli pun di Afrika, di Rusia, di Ukraina itu nggak ada pedigree-nya ya. Jadi ya udah cuma surat jalan pengiriman aja. Nah, tapi untuk breeder saya yang lokal di Indonesia, ya kalau mereka lahir anak-anaknya saya buatkan akte kelahirannya. Jadi nanti Prenai di rumah yang adopsi kucing hutan Afrika ini di tempat saya, kalian selain mereka itu udah divaksin full, kemudian sudah dipasang microchip dan juga sudah suntik rabies, nama juga boleh request. Nah, nanti kita buatkan akte kelahiran buat dia. Nah, jadi nanti di akte kelahirannya dicantumkan nama sesuai request kalian, nomor microchip yang ditanam di badannya dituangkan juga di akte kelahirannya. Ibu bapaknya lahir di mana, nama breedernya siapa juga dituangkan di akte kelahiran. Gitu Prenai. Atos Tuns, terima kasih giftnya. Makasih Bang informasinya, sama-sama. Are you welcome? Nah, bentar lagi kita mau kasih makan mereka ya. Jadi nanti kalian bisa lihat kita kasih makan kepala ayam atau ayam potongan siang ini ya. Coba gendong Bang, udah usia segini udah susah untuk digendong-gendong. Kita bisa gendong-gendong mereka dari usia bayi sampai 6 bulanan lah. Kalau udah dewasa 4 tahunan begini, bahkan dari mulai 1 tahun pun mereka udah risih untuk digendong-gendong. Dan kalian kalau pengen beli kucing yang bisa digendong-gendong, jangan kucing hutan. Apalagi kucing hutan Afrika ya. Kalian belinya kucing Persia, Angora ya, Maine Coon, British itu bisa digendong ya. Tapi kalau kucing hutan Afrika ini memang bukan kucing yang buat digendong-gendong. Cici mah jahil ampun ya tuh. Terus saya penasaran dikejar. Cici, heh.
No, Cici. Luna, si Nala mah lari-lari sih, jadi dikejar terus. Kalau kayak kamu diem mah nggak bakal dikejar. Jadi si Cicinya penasaran tuh. Bang, namanya siapa aja? Ini Luna. Yang ini Luna, yang lagi jalan itu namanya Nala. Betina juga, usia 3 tahunan lebih, mau 4 tahun. Ini juga usia 3 tahunan. Yang di dalam namanya Ciro, jantan, usia 4 tahunan. Yang di dalam sana ada jantan namanya Vidi. Yang betina kitten karakal itu usia 4 bulan namanya Cici. Tapi akte kelahirannya belum ditulis namanya, jadi adopternya terserah nanti mau kasih nama siapa. Yang di dalam betina usia mau 4 tahunan juga namanya Valet. Yang tadi di sini ada jantan namanya Vidi, itu si Vidi itu. Vidi. Kita kenalan dulu yuk sama Vidi yuk. Jantan kenapa dipisah? Karena jantan kalau digabung minta kawin terus. Kalau betinanya belum siap untuk kawin, nanti betinanya marah dan bisa berantem. Ya, jadi selalu dipisah. Nah, kapan waktunya jantan digabung dengan betina? Ya, ketika betinanya sudah mulai birahi ya, atau sudah mulai minta kawin. Ini kalau jantan otaknya ya pengen kawin terus. Kalau jantan, nih kayak dia nih, ini dia udah minta kawin terus nih. Gitu peren ay. Nah, yang di dalam 3 karakal ini, yang sana namanya Gwen. Yang ini jantan namanya Amur. Yang ini betina namanya Lofi. Jadi semua karakal ini usianya beda-beda sebulanan lah. Mereka itu tidak satu keturunan atau tidak satu indukan. Mereka dari berbeda indukan ya. Nah, saya datangkan dulu dari Rusia ini. 1 jantan, 2 betina, Amur, Lofi, dan Gwen ya. Mereka beda-beda umur, tapi ya sudah 4 tahunan lebih lah. Udah mau 5 tahun umurnya. Lihat babynya. Semua anakan serval dan karakal yang masih menyusui atau baru dilahirkan beserta induknya yang sedang hamil, menyusui, melahirkan, semua ada di ruangan karantina di dalam rumah. Jadi mereka nggak digabung di sini ya. Di sini khusus untuk dewasa-dewasa atau kitten yang umurnya udah 3 bulan lebih yang udah bisa kita ajak main keluar. Kayak dia nih. Ini si Cici usianya baru mau 4 bulan. Dia udah mulai main di luar nih. Udah mulai diajak main di luar ya. Si Cici ini. Nah, ini awal kali Cici gabung dengan serval yang sudah dewasa. Serval yang udah dewasa.